wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tuhan, selamat malam rekan-rekan Sekina. Selamat kita berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, mau membesarkan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan terima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Manis Kau Benar. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami bisa duduk di dalam rumah-Mu, kami bersyukur luar biasa Tuhan. Karena ada kekuatan yang dari Tuhan, kami bisa melawan semua rasa malas, rasa segan, rasa enggan yang membuat hati Tuhan tidak senang. Kami bisa lawan itu semua untuk kami datang ke rumah-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Tuhan, terima kasih. Setiap hari kami mendapat kekuatan yang baru. Setiap hari kami mendapat hikmat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih kalau malam ini Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk kami beribadah Tuhan. Berkati ibadah kami pada malam ini Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bersatu, hati kami di dalam satu roh, satu iman, satu tujuan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan memberkati kami, itu janji-Mu Tuhan. Kalau kami setia, kami mengutamakan Tuhan, maka Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun nanti pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu, yang kami perkatakan melalui mulut kami, biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu. Segala pujian yang kami naikkan, biarlah itu manis di telinga-Mu ya Tuhan. Sehingga puji-pujian penyembahan kami menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan-Mu. Ketika itu naik menjadi satu dupa yang harum, itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tolong kami beribadah dengan sungguh-sungguh, melupakan apa yang ada di belakang kami, melupakan apa yang menyakitkan hati kami, melupakan apa yang membuat kami kecewa. Kami fokuskan hati dan pikiran kami kepada ibadah pada malam ini. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, urapi pemimpin pujian ya Tuhan, Ibu Santi, urapi backup singer, urapi pemusik, urapi pengatur LCD sound system yang menyambut tamu kolektan, yang berdoa buat ibadah pada malam ini. Semua jemaat yang sudah hadir Tuhan berkati, supaya kami dipenuhi dengan urapan yang dari surga. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah yang malam ini datang Tuhan kuatkan. Biarlah kami pulang membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan, membawa kesembuhan dan membawa kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Yosef akan dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan. Dia datang malam ini walaupun keadaannya belum sempurna, karena dia rindu dengan Tuhan. Kami semua rindu dengan-Mu Tuhan. Maka kami ada di sini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Urapan Allah menguasai kami. Hadirat Allah melingkupi kami. Sehingga ibadah kami boleh memuaskan Tuhan dan memuaskan jiwa kami. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah pada malam ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami ingat pendeta Mumu belum sampai, Tuhan lindungi dia sampai di tempat ini dengan selamat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Masih ada haleluya. Puji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan Dia. Kita katakan, oh Yesusku, Engkaulah juru selamatku. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia
angkat pujian ini. Oh Yesusku, 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 Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. yang mulia angkat pujian ini. Oh Yesusku, Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk menebus dosa kami Tuhan. untuk tebus dosa. Sama-sama kita angkat pujian. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi, di tempat Maha tinggi, di tempat maha tinggi. puji Tuhan. Biar itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita mau lanjut dengan pujian Ku diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. yang pria, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Wanita jangan mau kalah, ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? sekali lagi bila ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari semua yang lebih dari pemenang kita nyanyikan ini dengan sukacita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, biar semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, silahkan duduk. Nanti Pak Norton berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami, menjadikan kami orang-orang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian kami itu menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami akan memberikan Tuhan persembahan apa yang kami punya Tuhan. Biar kiranya mengurapi tangan-tangan kami Tuhan, memberkati tangan-tangan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan berguna untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terus mau Tuhan di GPD Bakti dan Babakan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama kami beri dengan sukacita. Diberkati tangan-tangan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saya yakin kita semua datang ke tempat ini itu sudah lebih dari pemenang. Ada haleluya? Haleluya. Malam ini pun saya sedikit ya bersaksi. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau saya sedang dalam kedukaan gitu ya sebenarnya ya. Karena nenek saya, oma saya, emak saya meninggal gitu kan.
di usianya yang ke-88 tahun. Saya nggak tahu umur saya akan sampai umur berapa gitu ya. Umur kita semua akan sampai di umur berapa. Tapi saya yakin dan percaya kalau emak saya bisa sampai di usia 88 tahun. Itu udah satu kasih karunia Tuhan yang begitu besar buat kehidupannya pribadi. Kalau emak saya udah dimenangkan, dia boleh kenal Tuhan, dia rajin ibadah gitu ya. Kadang saya sebagai cucunya juga malu gitu ya, maksudnya kita yang masih muda tuh kadang ibadah males-malesan, tapi dia di usianya seperti itu dia masih rajin ibadah gitu kan. Dan kalau malam ini sebenarnya juga saya ada acara tutup peti gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan saya berada di tempat ini. Saya yakin dan percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah itu juga yang boleh teman-teman rasakan. Bahwa Tuhan yang sudah lahir dan mati buat kita. Itu pengorbanannya gak sia-sia. Karena kita menghidupi Dia di dalam kehidupan kita. Ya. Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita mau jalankan persembahan, kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Firman Tuhan itu ya dan amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. musik akan mainkan pujian ini dengan lembut. Kita mau ambil waktu sejenak untuk kita saat teduh. Sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Masing-masing dari kita berdoa. Terima kasih. Jangan ada yang berdiam diri. Haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan, Haleluya, haleluya. apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Haleluya, haleluya. kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Mau itu keadaan yang senang, Terima kasih, maupun itu keadaan yang sedang susah. terima kasih. Kami percaya Haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya. tidak ada satu pun momen dalam kehidupan kami Haleluya. yang lepas daripada penyertaan Tuhan. Kalau rasa kehilangan itu sakit, Haleluya. penyakit yang kami derita itu rasanya sakit. Kesulitan yang kami hadapi itu berat, Tuhan. Terima Tapi kasih. kami percaya, Tuhan, tangan kasih Allah tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau setiap kami, Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, Tuhan. Menguatkan setiap saat di mana kami sedang berada di titik terendah kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu yang menguatkan kami di saat tidak ada satu pun orang yang bisa memberi kami nasihat ataupun penguatan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Percaya, pulang dari tempat ini, Tuhan, Haleluya. kami punya satu damai sejahtera. Kami punya satu sukacita yang baru. Kami punya pengharapan yang baru di dalam Kau, Tuhan. Terima kasih. Saya tidak tahu, Tuhan, apa yang teman-teman sedang alami saat ini. Haleluya. Satu hal yang pasti saya tahu, Tuhan, kami punya Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih. Engkau tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau berfirman Dan sembuhkan
keyakinan kita. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Nanti Surya berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Kami bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau telah memimpin kami Terima dari kasih. awal sampai pertengahan ini Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu pendeta-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan Tuhan. Kebukalah telinga dan hati kami Tuhan. Untuk menerima firman-Mu yang Kau sampaikan pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau masih ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh yang jahat di udara Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami terking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tutup kukus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan kami siap duduk dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih ada sukacita malam ini. Saya berpikir saya tidak bisa tiba dengan tepat waktu. Saya dari rumah itu 4:30. Saya sudah beberapa kali untuk datang di tempat ini, bahkan di Kebonjati. Jadi jarak tempuh dari rumah saya itu ke sini, itu biasanya itu lebih kurang 1 jam. Lebih kurang 1 jam. Tapi hari ini saya pikir saya akan datang lebih awal. Biasanya kalau dari rumah biasanya saya jam 5, jam 6 lewat saya sudah tiba di sini. Tadi 4:30 saya baru tiba di sini itu jam 7 lewat. Artinya macetnya begitu saya masuk tol di Kampung Rambutan itu sampai di Alam Sutra. Lewat Alam Sutra baru relatif lancar. Itu pun tidak lancar sekali. Saya pikir-pikir apakah saya lanjut gitu ya. Karena biasanya saya tidak pernah terlambat, tapi hari ini ampunilah salahku, saya terlambat. Baik, saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan kembali melihat beberapa ayat di dalam Alkitab yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau mungkin tema ini merupakan tema yang sentral dalam tahun ini bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Maka saya coba ingin kita mempelajari atau kita melihat penjelasan-penjelasan yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, ayat itu berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini, kenapa muncul ayat ini? Karena kita tahu bahwa ketika kelahiran Yesus itu dimulai sampai pada waktu masa pelayanannya, itu lebih kurang 3,5 tahun dalam masa pelayanannya, maka kehadiran Yesus itu mendapat banyak penolakan, khususnya dari kalangan-kalangan tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Kehadiran Yesus pada saat itu sudah menjadi satu kontroversi bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Yang mereka tolak itu adalah keilahian daripada Kristus. Nah, kita tahu kalau kita berbicara tentang Kristus Yesus itu, maka di dalam pribadi Yesus Kristus itu ada 2 natur.
yaitu ilahi atau keilahiannya, dan insani atau kemanusiaannya. Nah, saudara-saudara, orang-orang pada waktu itu, pada zaman itu, mereka sangat menolak tentang keilahian daripada Kristus. Nah, inilah yang dijelaskan pada ayat sebelumnya dalam kitab Yohanes pasal 1 itu. Tentang keilahian daripada Kristus. Mereka sangat menolak hal itu. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena bagi mereka, Yesus itu bukanlah yang disebut sebagai juru selamat atau sebagai Yesus atau sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi bagi mereka Yesus itu merupakan manusia yang diutus, apakah itu sebagai nabi, apakah itu sebagai rasul, tetapi tidak mempunyai predikat sebagai Tuhan atau sebagai Allah atau dalam keilahiannya. Mereka menolak sama sekali. Nah, saudara-saudara, maka kalau saya misalnya perhatikan dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 pada ayat 1, 1 Yohanes pasal 3 pada ayat 1, firman Allah berkata begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena ayat itu mengatakan, karena dunia juga menolak Dia. Dunia menolak Kristus. Makanya kalau sudah kita perhatikan misalnya dalam kitab Yohanes 1 tadi pada ayat 11 misalnya. Di situ kenapa? Karena terjadi penolakan. Orang-orang menolak tentang keilahiannya, tentang Mesias. Mereka menolak. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan karena dunia tidak mengenal Dia. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini itu banyak terjadi. Banyak orang-orang menolak tentang keilahian Kristus. Menolak tentang Yesus itu Dia Mesias. Nah, saudara-saudara, kalau kita misalnya perhatikan ada pembicaraan, perkataan atau Yesus dia berbicara kepada beberapa orang murid pada waktu itu. Yesus bertanya begini kepada mereka di situ. Yesus bilang begini, menurut kamu, murid-murid itu, menurut kamu, menurut kata orang, gitu ya, siapakah anak manusia itu? Nah, sudah perhatikan, murid-murid itu bilang, pasti murid-murid itu kan mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar itu. Misalnya kalangan-kalangan tokoh-tokoh agama Yahudi, mereka berbicara. Yesus katakan menurut kata orang siapa anak manusia itu. Mereka bilang, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang juga siapa satu lagi itu. Jadi itu menurut apa yang orang pikirkan, apa yang orang tahu tentang Yesus itu. Nah, yang menarik, Yesus bilang begini, tanya lagi kepada Petrus, Simon Petrus. Petrus, menurut kamu siapa? Nah, Petrus bilang begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, apa yang Yesus katakan, saudara-saudara? Berbahagialah engkau Simon Petrus. Karena apa? Bukan manusia yang memberitahukan tentang
Yesus itu Mesias, bukan manusia, tetapi Bapakku yang di sorga yang mengatakan itu kepadamu. Oleh sebab itu jangan heran kalau orang menolak Yesus itu Mesias. Karena apa? Karena Allah tidak berbicara dalam hidup mereka. Allah tidak memberikan pengertian kepada mereka tentang Yesus itu adalah Mesias. Dan Yesus katakan kepada Petrus, Simon Petrus, berbahagialah engkau sebab bukan manusia tetapi Bapa yang di sorga. Kita berbahagia hari ini, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita bisa mengatakan bahwa Yesus, dia adalah Mesias. Yesua Hamasia. Yesus sang Mesias. Bukan karena kita yang paham akan hal itu. Tetapi karena Allah, karena Roh Kudus itu. Yang mengatakan itu kepada kita. Sehingga kita mengatakan dia adalah Mesias. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih, kita perhatikan pada ayat-ayat ini. Dalam kitab Yohanes tadi, kita lihat apa yang dikatakan firman Allah, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita perhatikan dulu teks, saudara, teks yang mengatakan menerima. Nah, saudara-saudara, tentu saya ingin memberikan satu pemahaman atau penjelasan yang lebih rinci tentang hal ini. Apa yang disebut tentang menerima. Nah, saudara-saudara, dalam teks Yunani ya, menerima itu memakai kata elabon. Kata elabon ini saudara-saudara dari kata lambano. Kata kerjanya itu lambano. Elabon itu kata sifat atau kata benda. Tapi kata kerjanya itu lambano. Itu yang disebut menerima. Apa arti daripada lambano itu? Saudara-saudara, lambano itu artinya menerima atau menerima, ada satu lagi mengambil, ya, menerima atau mengambil dengan apa ya? Saya coba pikir, mengambil dengan aktif. Jadi gitu ya, menerima atau mengambil dengan aktif. Itu arti daripada lambano. Misalnya begini. Saudara duduk. Ketika saudara duduk, maka saudara-saudara ada seseorang datang menghampiri saudara dan memberikan sesuatu benda ke tangan saudara. Saudara sedang duduk. Itu saudara menerima. Saudara menerima. Tetapi dalam pengertian menerima itu, saudara menerima dalam posisi pasif. Saudara tidak aktif, saudara pasif. Sedangkan apa yang disebut lambano itu adalah aktif, saudara-saudara, bukan pasif. Jadi bagaimana lambano itu disebut menerima secara aktif? Artinya begini, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka ketika saudara duduk, maka saya bilang begini, saya kasih ini, ambil. Saudara berdiri, ambil benda ini. Saudara tinggalkan tempat duduk saudara, ambil benda ini. Itu saudara artinya menerima secara aktif, bukan pasif. Jadi kalau pasif itu saudara duduk, saudara tinggal terima. Saudara. Tapi kalau yang disebut dengan aktif, saudara tinggalkan tempat duduk, saudara mengambil benda ini, saudara menerima benda ini, saudara-saudara, itu yang disebut lambano itu tadi.
Jadi arti daripada menerima di sini dalam teks Yunani itu dipakai kata lambano, menerima atau apa namanya itu? Menerima atau mengambil secara aktif. Itu saudara-saudara. Nah, saya ingin coba kita melihat pengertian-pengertian daripada ayat ini. Saudara-saudara, kalau arti daripada bagian atau menerima ini, maka dalam satu gambarannya, saya coba kita lihat dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat 8. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Injil Lukas itu pasal 5 ayat 4 sampai ayat 4 sampai ayat 6 maksudnya ya, bukan ayat 8. Ayat 4 sampai ayat 6 ini menceritakan satu peristiwa di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada pagi hari ketika mereka baru pulang dari mencari ikan, tetapi sepanjang malam mereka gagal. Dan saudara-saudara, kita perhatikan ketika Yesus dia ingin menggunakan perahu, salah satu perahu mereka pada waktu itu, dan setelah itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ini yang saya ingin jelaskan sedikit mengenai atau tentang hal menerima dengan aktif tadi. Saudara-saudara, banyak kali kita itu menginginkan sesuatu, itu kita terima saja secara pasif. Kadang-kadang kita berdoa juga, Tuhan berikan saya apa yang saya perlukan. Kita berdoa seperti itu, Tuhan kan tahu saya perlu A, B, dan C. Kita berdoa, saya yakin Tuhan pasti adakan. Seringkali kita berdoa begitu, tetapi sikap kita, seringkali kita menunggu secara pasif. Sementara apa yang disebut dengan menerima itu tadi, lambano itu adalah menerima secara aktif. Jadi saya memberikan gambaran pada ayat ini. Jadi ketika Yesus bilang mereka pergi ke tempat yang lebih dalam, mereka bilang begini, sepanjang malam, satu malam kami sudah cari ikan, gak dapat apa-apa. Nah, yang menarik mereka bilang begini, tapi karena Engkau yang suruh. Sudah. Karena Engkau yang suruh. Mungkin mereka hanya berpikir begini, satu malam kami sudah bekerja, tolong diingatkan saya kalau lewat ya. Satu malam kami bekerja, tidak dapat apa-apa. Mereka cuma mungkin mau bilang kepada Yesus, mungkin malu-malu juga. Tuhan, kami gak usah pergi ke sana lagi, kami sudah capek, udah satu malam kerja gak dapat apa-apa Tuhan. Sekarang biar aja di pinggir pantai sini Tuhan, tapi Tuhan kirim tuh ikan-ikan. Maunya kan begitu kalau bisa. Kita umat-umat Tuhan seringkali maunya yang seperti ini, instan, gampang. Tapi mereka bilang, karena Engkau yang suruh kami lakukan. Nah, saudara tahu, ketika mereka bertindak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Alkitab berkata pada ayat itu, setelah pada ayat Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6, ayat itu mengatakan, dan setelah mereka melakukannya. Setelah mereka melakukannya, apa yang mereka terima? Mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Tapi ikan itu tidak datang begitu saja, saudara-saudara. Perahu mereka tidak penuh dengan ikan begitu saja, tetapi mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak hanya berpangku tangan, mereka tidak berdiam diri, tapi mereka pergi lagi meskipun tempat itu mereka sudah datangi dalam satu malam itu, gak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan suruh, Tuhan mau mereka harus aktif. Tuhan mau supaya mereka bertindak.
Tuhan tidak mau kita berdiam diri, kita hanya menunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa waktunya Tuhan, kita berdiam. Tuhan mau ketika kita menerima itu, kita menerima dengan aktif. Bisa bilang amin? Aktif saudara-saudara. Segala sesuatu kita merespon apa yang Tuhan katakan itu dengan aktif, jangan pasif. Iman itu bukan pasif. Tapi iman itu adalah sesuatu yang bersifat aktif dan progresif. Jadi dia bukan berdiam diri saja. Kecuali Tuhan bilang, engkau berdiam diri. Tapi selama Tuhan bilang, engkau tidak berdiam diri, maka kita harus bergerak. Itu yang disebut dengan menerima tadi. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Allah, tetapi semua orang yang menerimanya, itu dikatakan, yang menerimanya. Jadi apa yang disebut dengan menerima itu, maka Tuhan bilang pada ayat ini, kita menerima itu dengan jangan kita dulu. Kita harus bertindak. Tinggalkan tempat setiap mujizat yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan Yesus. Sudah banyak yang Tuhan bilang ketika orang lumpuh itu disembuhkan, maka dia katakan, engkau berdiri, berjalan, tinggalkan kasurmu. Orang kusta juga begitu. 10 orang kusta datang. Yesus bilang begini, engkau pergi, tunjukkan dirimu kepada imam. Mereka jalan. Apa yang Alkitab katakan, sementara mereka di jalan, mereka sembuh. Mereka tidak bilang begini, Tuhan, kami kan orang kusta, di sini saja Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan bilang, engkau harus pergi berjalan, perlihatkan dirimu kepada imam. Kita mengatakan sementara mereka di jalan, mereka disembuhkan Tuhan. Karena apa? Saudara-saudara, mereka aktif, mereka iman, mereka aktif ketika menerima perkataan firman daripada Tuhan. Yang kedua kita perhatikan di situ, ada kuasa. Kuasa. Saudara-saudara, kita tahu dikatakan bahwa diberinya kuasa. Dalam teks Yunani itu memakai kata exousia. Nah, exousia berbeda dengan dunamis. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dunamis itu yang disebutkan dalam Kisah Rasul 1. Sebuah kekuatan. Maka kita dengar, kita tahu dari sini ada kata dinamit, ada kata dinamo. Penggerak, mengeluarkan energi. Dinamit yang mampu meledakkan. Nah, kuasa sama dengan dinamit itu tadi dalam Kisah Rasul. Tapi dalam Yohanes 1 ini disebutkan di situ bahwa kuasa yang disebutkan di situ adalah exousia. Exousia ini adalah kuasa yang disebutkan hak istimewa. Hak istimewa. Atau dalam bahasa Inggrisnya memakai kata privilege. Nah, privilege ini saudara-saudara beberapa waktu terakhir ini sering kali kita dengar di televisi tokoh-tokoh politik bilang kami menyesal telah memberikan privilege kepada seseorang. Gitu ya. Privilege ini hak istimewa. Jadi ketika Alkitab mengatakan semua orang yang menerimanya diberikan kuasa, hak istimewa, privilege. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara di dalam Alkitab, sebenarnya sulit kita membedakan, sulit kita mencari sebenarnya apa yang disebutkan hak istimewa yang Tuhan berikan itu kepada anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan. Di mana letak perbedaan itu? Karena kalau kita bicara soal Alkitab firman Tuhan,
semua punya hak yang sama. Keselamatan, semua punya hak yang sama. Berkat-berkat, semua punya hak yang sama. Jadi kadang-kadang saudara-saudara, saya kadang-kadang mikir, Tuhan, apa hak privilege yang Tuhan berikan kepada anak-anak Allah itu? Saya coba renung-renungkan satu persatu. Keselamatan, semua orang punya hak itu. Berkat-berkat jasmani, semua orang punya hak itu. Apalagi kuasa Roh Kudus, semua orang punya hak mendapatkan karunia Roh Kudus, semua punya hak. Nah, saudara-saudara, saya ingin coba kita dengar satu penjelasan saya begini. Hak istimewa ini diberikan Allah kepada anak-anaknya sebagai manifestasi dari kasih dan anugerahnya, sehingga kita dapat hidup dalam hubungan yang dekat dengannya, menerima kuasanya, dan menjadi bagian dari rencana keselamatan. Nah, saudara-saudara, sehingga saya berpikir, apa privilege, hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga saya hanya mengambil satu kesimpulan dalam diri saya, dalam pemikiran saya. Saudara-saudara, kalau saya perhatikan misalnya di dalam kitab Injil Matius pasal 16, Matius pasal 16 pada ayat yang ke-19. Ya, ini perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saya berpikir, Tuhan, apa hak istimewa atau privilege anak-anak Allah? Saya paham hak istimewa anak-anak Allah itu adalah Tuhan memberikan kunci kerajaan surga. Kenapa, saudara-saudara? Kunci kerajaan surga itu, Tuhan bilang begini, apa yang engkau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dunia abad ini abad yang serba hebat, semuanya itu pakai password, pakai kata kunci. Saudara-saudara. Jadi kalau kita berbicara kunci kerajaan surga, itu diberikan kepada siapa? Nah, kita lihat dulu konteksnya ke atas tadi, pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus bilang dengan Simon Petrus pada waktu itu, ketika dia menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapa yang di sorga. Dan Tuhan bilang, engkau bukan lagi disebut Simon, tapi sudah di atas batu ini aku akan membangun jemaatku, dan alam maut tidak akan bisa merusaknya, tidak akan bisa meruntuhkannya. Dan perhatikan ayat 19 itu tadi, 18. Ayat 19 itu sudah dikatakan bahwa aku berikan kunci kerajaan surga. Jadi saya melihat apa yang disebut hak istimewa kepada anak-anak Allah itu adalah ketika Tuhan dia mempercayakan kunci itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah pegang kunci kerajaan surga, maka saudara-saudara, Alkitab mengatakan segala sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu ada di dalam tangan kita. Katakan amin. Karena apa? Kunci itu Tuhan berikan. Kapan saja engkau perlukan, saudara-saudara, engkau pakai itu kunci, itu adalah hak privilege daripada Allah kepada kita
sebagai anak-anak Allah. Dan itu kunci tidak semua orang Tuhan berikan. Tidak semua, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau bicara soal kunci itu, Yesus hanya bicara satu kali saja yang berhubungan dengan kunci kerajaan sorga. Tapi kalau berbicara tentang hal-hal yang lain, banyak kali Yesus berbicara. Apakah itu mujizat kesembuhan, apakah itu berkat-berkat jasmani, dan lain sebagainya. Itu banyak Yesus berbicara, tetapi berbicara tentang kunci kerajaan surga, Yesus hanya bicara satu kali saja. Dan itu Yesus sampaikan kepada siapa? Kepada mereka, kepada orang-orang yang tepat. Siapa itu? Ketika Yesus bicara, bukan manusia yang menyatakan itu kepada kamu, tapi Bapakku yang di sorga. Sudah-sudah, makanya saya bilang tadi, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena apa? Yang menyatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Dia Mesias. Itu bukan karena keinginan kita mengatakan itu. Bukan karena bisikan orang. Tapi karena Roh Kudus bicara dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yang terakhir satu lagi. Saudara, kalau kita bicara soal apa yang disebutkan yang terakhir ini adalah percaya. Saudara, kalau kita perhatikan pada ayat 1 Yohanes 1 ayat 12, kalimat terakhir itu mengatakan mereka yang percaya dalam nama Yesus atau dalam namanya. Nah, saya ingin kita lihat juga kata percaya ini memakai kata pisteo. Pisteo ini kata kerja. Kata bendanya pistis, gitu ya. Kata bendanya pistis. Pisteo ini kata kerja. Sama dengan menerima tadi, saudara-saudara. Jadi ketika Alkitab dia bilang pada ayat ini, yang percaya itu memakai kata pisteo, kata kerja, bersifat aktif. Itu artinya, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat apa yang penjelasannya, pisteo ini adalah iman yang bersifat aktif, bukan pasif. Iman yang bersifat aktif, bukan pasif. Saudara-saudara, aktif dengan pasif ini sangat berbeda jauh. Ketika kita saudara-saudara percaya kepada Tuhan, hanya sebatas percaya kita beriman kepada Tuhan, maka di situ kita melihat iman itu adalah iman yang pasif. Kita hanya sebatas saya percaya. Itu hanya sebatas pasif. Apa yang Tuhan mau? Kita harus mempunyai iman yang aktif. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud iman yang aktif tadi? Nah, saudara-saudara, saya hanya lihat satu ayat. Misalnya kalau kita lihat dalam Matius pasal 17 pada ayat 20. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara, perhatikan. Apa yang saya maksud dengan iman yang aktif tadi, bukan iman yang pasif. Saya memberikan satu ayat pada bagian ini tentang iman yang kecil. Iman yang kecil
Tetapi Tuhan bilang, engkau katakan kepada gunung, gunung itu besar. Gunung itu besar, saudara. Engkau katakan kepada gunung itu pindah, maka dia akan pindah. Nah, saudara-saudara, apakah itu mungkin? Pasti kita mengatakan tidak mungkin. Ketika kita mengatakan tidak mungkin, maka saudara-saudara, kita sedang menggunakan iman kita yang pasif. Iman kita yang tidak bekerja. Iman kita yang membatasi segala sesuatu. Kita hanya percaya saja, tetapi sifatnya itu pasif. Nah, ketika Yesus katakan pada bagian ini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu katakan kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke tempat sana, maka gunung ini pasti pindah. Ini gambaran sebuah iman yang aktif. Saudara-saudara. Nah, iman yang aktif itu seperti apa? Iman yang aktif itu tidak mengenal apa yang ada di depan. Tidak mengenal kondisinya, tidak mengenal seberat apa, sebesar apa. Iman yang aktif tidak begitu. Gunung itu besar. Yesus katakan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, katakan kepada gunung itu, tidak usah besar-besar. Tapi imanmu itu aktif. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu yang saya katakan tadi, saudara-saudara, yang dinamakan kuasa itu kecil, tetapi dia bisa meledakkan. Dinamit itu tidak besar, tapi dia bisa meledakkan gunung batu yang besar. Iman yang aktif itu seperti itu tadi. Dia kecil tapi mampu menghadapi tantangan yang besar. Nah, saudara-saudara, sebesar biji sesawi, tapi dia mampu menghadapi persoalan-persoalan yang besar. Dia mampu menghadapi segala bentuk tantangan yang besar. Iman yang kecil. Jangan diukur kecilnya. Tapi saudara-saudara, lihat kekuatannya. Bagaimana ada kekuatan terjadi? Karena iman kita bersifat aktif. Dia bekerja, dia bekerja. Dia tidak bisa tinggal diam, dia bekerja. Iman itu harus dilatih, bukan? Iman itu harus progresif. Maka saudara-saudara, ketika Yesus dia bilang pada ayat ini, Alkitab pada ayat ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Saudara-saudara, mereka yang percaya. Dan percaya ini bukan saja percaya, oh saya percaya. Tapi Tuhan mau pada ayat ini, imanmu, percayamu itu adalah yang bersifat aktif. Bergerak dinamis. Saudara-saudara, kita bukan seperti pemikiran-pemikiran Tuhan. Aku berdoa kepadamu hari ini, aku perlu ini Tuhan, aku perlu sesuatu. Engkau turunkan itu di langit. Saudara-saudara, Tuhan tidak ajar kita seperti itu. Tapi Tuhan mau kita bergerak. Iman kita bergerak. Tuhan tidak bilang harus besar imanmu, tidak. Kalau imanmu kecil saja, saudara-saudara, dia mampu mengalahkan segala pergumulan kita yang besar. Katakan amin. Saudara-saudara, jangan mimpikan iman yang besar. Kalau kita tidak bisa mulai dari hal yang kecil. Nah, saudara-saudara, jadi saya ingin katakan begini pada ayat ini, pada bagian ini. Kalau Tuhan bilang bahwa semua orang yang menerima, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya
dalam namanya. Nah saudara-saudara, biarlah ketiga variabel ini itu ada di dalam hidup kita. Menjadi bagian dalam hidup kita. Karena apa? Menjadi anak-anak Allah itu sesuatu kerinduan daripada Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Dengan kita menjadi anak-anak Allah, maka kita, pertama saya katakan, kita berhak memanggil Allah itu Bapa kita. Kalau kita menjadi anak-anak, kita berhak memanggil Allah itu Bapa kita. Kedua, saudara-saudara, ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita punya hubungan langsung, direct dengan Allah kita. Kapan saja. Anak itu dia bebas, dia direct kepada Allah. Saya cuma ingat satu perumpamaan Yesus, dia pernah sampaikan. Ini berbicara tentang anak. Ada dua anak. Alkitab mengatakan, anak yang bungsu, Alkitab bilang dia menghabiskan harta benda ayahnya yang dia minta untuk menjadi warisan. Maka habislah harta itu. Hidup dalam dosa, hidup dalam foya-foya. Setelah habis hidupnya menderita, dia ingat di rumah ayahnya. Hidupnya tidak akan susah seperti ini, dia pulang. Saudara tahu, ketika ayahnya bilang itu kepada saudaranya yang tua, saudaranya ini bilang begini, ketika adik saya itu mau pulang, engkau suruh semua hamba-hamba untuk persiapkan pesta yang besar, berikan baju, belikan sepatu, berikan cincin. Saya sudah bertahun-tahun di sini melayani Bapak. Engkau tidak pernah berikan aku, tidak pernah buat aku pesta seperti itu. Saudara, apa yang ayah ini katakan kepada anak ini yang sangat menarik. Dia mengatakan kepada anaknya ini, engkau selalu ada bersama-sama dengan aku. Apa yang ada di dalam rumah ini, apa yang aku punya, itu milikmu. Perkataan itu tidak diberikan, tidak disampaikan kepada anak yang bungsu itu, tidak. Tapi anak yang tua itu yang selalu setia mendampingi ayahnya, sehingga ayahnya bilang, apa yang ada yang menjadi kekayaan dalam rumah itu milikmu. Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Sebagai anak-anak Allah, Tuhan mau kita setia. Jangan tinggalkan rumah itu. Kita tetap hidup bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Saudara-saudara, jangan kita menjadi anak yang kesana kemari, saudara-saudara. Dia bertobat, Tuhan terima pertobatan itu. Bapa menerima pertobatan. Tapi janji tentang harta benda itu hanya kepada anak itu tadi. Tuhan berkati kita. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Mumu atas penjelasan firman Tuhan yang begitu jelas ya. Sebuah pelajaran yang indah. Maka saya bilang tiap Kamis datang kita belajar, kita bertambah-tambah terus di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih kalau pada malam ini kami dipuaskan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengerti lebih dalam lagi tentang firman-Mu yang begitu ajaib dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, kalau kami tidak belajar, kami tidak mengerti. Tapi Engkau kirimkan hamba-hamba-Mu yang boleh menjelaskan begitu indah dan luasnya firman Allah. Dari ayat yang sama kami boleh belajar banyak. Seperti sumber air yang digali makin dalam, air itu makin keluar dan makin jernih. Begitulah kehebatan kuasa firman-Mu.
Berkati firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Mumu. Biarlah semua telinga yang mendengar pada malam ini diberkati. Firman itu tertanam di dalam hati mereka. Kepada guru-guru sekolah minggu diberikan hikmat untuk mengajar kepada anak-anak sekolah minggu yang dipercayakan kepada mereka. Berkati Bapak Pendeta Mumu Tuhan, dari jauh datang untuk memberkati kami, menyampaikan isi pesan daripada firman Allah, menjadi panduan dalam hidup kami. Betapa berbahagianya kami mempunyai hak istimewa itu. Dan kunci kerajaan sorga itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Terima kasih Tuhan, begitu indahnya kasih-Mu Tuhan. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau bikin sebuah rencana yang besar untuk menyelamatkan kami. Tetapi sayang banyak orang yang tidak mengerti dan tidak setia sampai pada akhir. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang setia. Biarlah setelah mendengar firman-Mu ini kami tambah setia. Kami tambah lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami tambah lebih lagi rindu untuk belajar dan mau setia sampai akhir hidup kami. Sampai Tuhan memanggil kami pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Percaya yang aktif, bukan yang pasif. Percaya yang mau bergerak, yang mau ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan Pak Rudi Mumu di Cipayung. Berkati jemaat yang dipimpinnya Tuhan. Berkati keluarganya Bapak. Berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang sudah memberkati. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan yang terbuka untuk memberi bagi pelayanan Tuhan. Tuhan berkati setiap hati yang tulus memberi. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, kami tulus memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami melakukan persembahan yang kedua. Haleluya, amin. Santi silakan menyanyi lagu apa? Puji Tuhan, kita angkat pujian. Adakah damai di hatimu? Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus Raja damai itu di hatimu bertahta. Ku punya damai, Ku punya damai yang melimpah, sebab kasih-Nya tercurah. Damai sejahtera yang buatku bahagia dan berwajah ceria. damai yang Dia berikan, Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selamat Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus Raja damai itu di hatimu bertahta. Ku punya damai yang melimpah, sebab kasih-Nya tercurah. Damai sejahtera yang buatku bahagia dan berwajah ceria. damai yang Dia berikan, Damai yang Dia berikan sangat
besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus ku serahkan padanya, ku serahkan padanya, Yesus. Sekali lagi, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ada pengumuman? Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati apa yang saudara sudah beri ya. Ada sedikit pengumuman. Kamis depan adalah Natal Sekinah. Saya harap saling memberi info kepada tetanggamu yang selalu duduk di sebelahmu kalau ibadah ya. Kamis depan Natalan, jangan sampai kursimu kosong ya. Jangan sampai kursimu diduduk orang lain ya. Jadi ajak mereka untuk datang, mau bawa mamanya boleh, mau bawa iparnya boleh, mau bawa mertuanya boleh ya. Natal biar menjadi hal yang penuh dengan sukacita ya, memberkati dan diberkati. Lalu nanti ada banyak yang terlibat dalam pelayanan Kamis depan. Nanti ada grupnya, grup pelayan. Jadi saya harap kalian siap-siap, sekecil apapun pelayanan itu lakukan dengan setia, lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Berkatnya semua sama. Nanti habis ibadah ini ada latihan ya, khususnya untuk penyalaan lilin yang sudah dijapri, jangan pulang dan ya yang nggak buru-buru duduklah kita lihat ya. Dan juga nanti semua yang atau mungkin dari seksi acaranya siapa ya, Ibu Ani atau Ibu Ria, ada pengumuman khusus nggak kira-kira? Lagi di rumah duka ya? Iya, puji Tuhan. Saya bangga sama orang yang bisa bersaksi, harusnya aku ada di rumah duka. Tapi karena pelayanan, dia tidak mau skip pelayanan itu baru jempol. Ya, Tuhan lebih dulu. Yang udah mati kan gak bisa apa-apa. Ya, tapi kalau kita dahulukan Tuhan, jangan takut. Tuhan bela ya, dan ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Oke, tidak ada pengumuman lanjut. Jadi mari kita sama-sama berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Nanti Pak Mumu akan doa penutup dan doa berkat. Dan Santi silakan lagunya untuk penutup. Silakan Pak Mumu maju ke depan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu
Haleluya. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus mengurapi ibadah ini. Roh Kudus menjamah setiap kehadiran kami. Pribadi-pribadi kami malam hari ini. Kami percaya ketika kami datang menghampiri Engkau di dalam ibadah ini, di dalam penyembahan pujian kami, maka Tuhan Engkau melakukan sesuatu yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Ada pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, ada pemulihan Tuhan dalam pikiran hati kami semua. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam setiap pergumulan dalam hidup kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Kami percaya ada pertolongan Tuhan di sana. Karena kami percaya kami mempunyai iman yang aktif, iman yang bekerja, iman yang selalu merindukan ada satu kegerakan di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah umat-umat-Mu malam hari ini Tuhan. Keluarga, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati juga pelayanan Pergab Sekina. Biarlah pelayanan ini Tuhan menjadi pelayanan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Biarlah melalui wadah pelayanan ini Tuhan, jiwa-jiwa boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Iman mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Membawa seluruh umat-umat-Mu lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Engkau, hidup di dalam kesetiaan. Pakai semua pengurus Pergab Sekina Tuhan, biar mereka dapat melayani bersama-sama, sepikir, seia sekata, di dalam mengagungkan Tuhan, meninggikan kerajaan Tuhan. Pakai mereka dengan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan api sorgawi, agar setiap mereka yang melayani, mereka betul-betul melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Melayani Tuhan dengan kerinduan yang sangat besar, karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati rencana ibadah perayaan Natal Sekina pada minggu depan. Biarlah ibadah perayaan Natal ini Tuhan bukan saja dilaksanakan sebagai ajang kebiasaan-kebiasaan, tapi biarlah Tuhan melalui perayaan Natal ini ada jiwa yang bertobat bagi Tuhan. Ada jiwa yang mendengar Injil, mereka diselamatkan. Kirimlah jiwa-jiwa itu datang di sini untuk mereka dengar berita keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-umat-Mu malam ini. Mereka akan pulang sertai mereka. Lindungi, tibakan di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat daripada Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di sorga. Kasih setiap pengorbanan dan penebusan oleh darah Yesus, serta penghiburan, pengurapan oleh Roh yang kudus, menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin.